Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 Universitas di Kubang Semarang ingin mempresentasikan materi tentang strategi menciptakan nilai untuk target pelanggan. Untuk nama anggota sendiri terdiri dari saya, Lina Alia, NIM 3009, kemudian Renjika Aurel, NIM 3045, kemudian Linda Dwi, NIM 3046, selanjutnya Dava 3055, dan yang terakhir yaitu Bahari Hedi, NIM 3061. Model of Consumer Behavior atau model perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah interaksi dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya di mana manusia melakukan kegiatan pertukaran dalam hidup mereka. Bagi pemasar, tindakan pembelian oleh konsumen merupakan titik fokus dalam pemasarannya, karena model perilaku konsumen sendiri adalah hal yang bersifat abstrak. Bisa disebut demikian karena seringkali konsumen tidak tahu persis apa yang mempengaruhi pembelian mereka. Banyak upaya pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Cara konsumen menanggapinya terlihat dalam model stimulus. Model stimulus pemasaran bisa dilihat di PowerPoint, yaitu stimulus pemasaran terdiri dari produknya apa, harganya berapa, tempatnya di mana, dan promosi yang dilakukan itu seperti apa. Kemudian stimulus lainnya berupa ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Selanjutnya kotak hitam pembeli merupakan karakteristik pembeli, yaitu proses pengambilan keputusan pembeli. Keputusan pembeli sendiri terdiri dari pemilihan produknya itu apa, pemilihan mereknya itu apa, waktu pembeliannya itu kapan, dan jumlah pembeliannya itu berapa. Stimulus merupakan rangsangan terhadap konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Dalam model perilaku konsumen menurut Kotler tahun 2008, yang termasuk stimulus adalah faktor eksternal, yaitu bauran pemasaran yang merupakan produk, harga, tempat, dan promosi yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga faktor lingkungan. Materi selanjutnya mengenai karakteristik affecting consumer behavior atau karakteristik yang memengaruhi perilaku konsumen. Dibagi menjadi 4 faktor. Faktor pertama yaitu faktor kebudayaan. Kebudayaan adalah susunan nilai-nilai dasar, persepsi, keinginan, dan perilaku yang dipelajari dari anggota suatu masyarakat, dari keluarga maupun institusi penting lainnya. Faktor kebudayaan terdiri dari satu, faktor budaya. Budaya merupakan faktor penentu dasar dari perilaku konsumen. Kedua, subbudaya yang terdiri dari 4 jenis kelompok. Yang pertama, jenis kelompok nasionalisme. Yang kedua, jenis kelompok keagamaan. Yang ketiga, jenis kelompok ras. Dan yang keempat adalah area geografis. Dan yang terakhir adalah kelas sosial, yaitu kelompok yang relatif homogen dan memiliki motivasi yang sama. Faktor sosial. Faktor sosial adalah suatu kondisi di mana masyarakat dipengaruhi oleh lingkungan dan juga nilai-nilai dari kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga, peran, dan status. Nah, faktor sosial ini terdiri dari satu, kelompok referensi. Kelompok referensi ini merupakan kelompok yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap sikap dan juga perilakunya konsumen. Nah, yang kedua itu adalah keluarga, yaitu adalah suatu kelompok referensi yang sangat berpengaruh terhadap sikap dan juga perilakunya si konsumen ini. Dan yang ketiga itu adalah peran dan status, di mana hal ini akan menentukan posisi seorang dan juga mencerminkan harga dirinya menurut masyarakat di sekitarnya. Ketiga, faktor pribadi. Kepribadian ini sebagai karakteristik psikologis yang berbeda dari masing-masing individu, yang mana faktor pribadi ini terdiri dari umur, jenis pekerjaan, keadaan ekonomi, dan juga gaya hidup. Faktor psikologis. Seseorang memiliki banyak kebutuhan pada waktu tertentu. Ada yang bersifat biologis dan psikologis. Yang bersifat biologis biasanya timbul dari keadaan seperti lapar, haus, atau ketidaknyamanan. Dan yang bersifat psikologis timbul dari kebutuhan akan pengakuan, penghargaan, atau kepemilikan. Pilihan pemilihan seorang dipengaruhi oleh faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, proses pembelajaran, serta kepercayaan atau keyakinan dan sikap.
Yang pertama, faktor psikologis dipengaruhi oleh motivasi. Suatu kebutuhan menjadi motif ketika dibangkitkan sampai tingkat intensitas yang memadai. Motivasi merupakan dorongan yang menekan seseorang untuk bertindak. Selain motivasi, faktor psikologis dipengaruhi oleh persepsi. Orang yang termotivasi akan melakukan suatu tindakan. Tindakannya tersebut dipengaruhi oleh persepsinya sendiri mengenai situasi tersebut. Persepsi merupakan proses melihat situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Kita semua belajar melalui panca indera kita, penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, dan rasa. Namun masing-masing dari kita menerima, mengatur, dan menafsirkan informasi sensorik ini secara individual. Faktor psikologis yang ketiga dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Pembelajaran menggambarkan perubahan perilaku individu yang muncul atau timbul dari pengalaman. Yang terakhir, faktor psikologi dipengaruhi oleh kepercayaan dan sikap. Kepercayaan akan membentuk citra produk dan merek, dan sikap akan mengarahkan seseorang untuk berperilaku yang relatif. Buying decision behavior and the buyer decision process. Yang pertama yaitu types of buying decision behavior atau jenis perilaku keputusan pembelian. Keputusan yang lebih kompleks biasanya melibatkan lebih banyak pertimbangan pembeli. Jenis perilaku keputusan pembeli yang pertama, perilaku membeli yang kompleks. Perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang dirincikan oleh keterlibatan konsumen yang tinggi dalam pembelian dan perbedaan persepsi yang signifikan antar merek. Yang kedua, perilaku membeli yang mengurangi disonansi. Perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang dirincikan oleh keterlibatan yang tinggi tetapi sedikit perbedaan yang dirasakan antar merek. Yang ketiga, perilaku pembelian kebiasaan. Perilaku pembelian konsumen yang rendah dan sedikit perbedaan merek yang dirasakan secara signifikan. Dan yang terakhir, perilaku pembelian yang mencari variasi. Perilaku pembelian konsumen dalam situasi yang dirincikan oleh keterlibatan konsumen yang rendah tapi perbedaan merek yang dirasakan signifikan. Proses keputusan pembeli. Proses keputusan pembelian adalah proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh konsumen mengenai transaksi pasar sebelum, selama, dan setelah pembelian barang atau jasa. Ini dapat dilihat sebagai bentuk khusus dari analisis biaya manfaat dengan adanya beberapa alternatif. Menurut Kotler dan Keller tahun 2009, proses keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lebih setelah itu. Tahapan proses keputusan pembeli. Pengertian masalah atau kebutuhan, yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Pencarian informasi. Konsumen yang terunggah kebutuhan akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Sumber-sumber informasi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, sumber pribadi, teman, tetangga, keluarga, kenalan. Yang kedua, sumber komersil, iklan, tenaga, penjualan, penyalur, kemasan, dan pameran. Yang ketiga, sumber umum, media, massa, organisasi, konsumen. Dan yang keempat terakhir, sumber pengalaman, pernah menangani, menguji DNA menggunakan produk. Evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif adalah proses mengevaluasi pilihan produk dan merek dan memilihnya sesuai dengan keinginan konsumen. Beberapa konsep dasar akan membantu kita memahami proses evaluasi konsumen. Pertama, konsumen berusaha memenuhi kebutuhan. Kedua, konsumen mencari manfaat tertentu dari solusi produk. Yang ketiga, konsumen memandang masing-masing produk sebagai kumpulan atribut dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam memberikan manfaat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu. Terus, keputusan pembelian. Keputusan pembelian dilandaskan pada keinginan yang dihasilkan ketika konsumen secara sadar memilih salah satu di antara tindakan alternatif yang ada. Selanjutnya, tingkat keterlibatan konsumen.
kita dapat mengidentifikasikan keterlibatan konsumen atau consumer involvement berdasarkan tingkat keterlibatan dan pemrosesan aktif yang dilakukan konsumen dalam merespon rangsangan pemasaran.